Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Pada part kedua ini, lanjutan daripada part yang pertama, yaitu masih tentang masalah adat-adat bersuluk. Dan yang kedua, bahagian kedua ini, yaitu adat-adat di dalam bersuluk. Jadi adat-adat di dalam kita bersuluk itu, yaitu ada 21 perkara yang mana adat-adat ini harus dipatuhi. Baiklah, yang pertama, hendaklah mensucikan niat daripada sekalian karena dan kehendak. Seperti itu karena sebab takut akan sesuatu atau kehendak dipuji orang, supaya dikatakan dia ahli bersuluk dan yang lainnya. Dan lagi berkehendak menjadi khalifah. Akan tetapi hendaklah niatnya semata-mata ingin beramal ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi maksud yang pertama tadi itu, hendaklah kita membenarkan niat kita tadi itu. Jangan kita bersuluk itu supaya ingin mendapat pujian orang, oh si Polan ahli suluk, ya, atau kepingin mendapat gelar khalifah supaya dapat pangkat. Nah, itu dihilangkan, ya. Sebaiknya tanamkan dalam hati niat kita ingin bersuluk atau berkhalwat tadi itu, ya, bahwasanya ini adalah suatu perintah Allah, yang mana kita ketahui dalam ajaran tarekat ini bahwasanya berkhalwat atau bersuluk ini adalah kelakuan para nabi-nabi dan ulama-ulama pilihan. Jadi yakinkan dalam hati, tak kala kita ingin bersuluk tadi itu, ya kita ini adalah memenuhi perintah Allah yang disuruh Allah. Maka kita kerjakan, kita bersuluk untuk membersihkan hati kita. Adab yang kedua di dalam suluk yaitu hendaklah taubat dari segala dosa zahir dan batin, serta mandi taubat dengan lapas niatnya nawaitu ghuslah litaubati anil maksiati, yang artinya sengaja aku mandi tobat kepada Allah Ta'ala dari sekalian dosa zahir dan batinku, ya. Jadi di situ nanti sebelum masuk dalam suluk itu kita disunatkan untuk bertaubat, ya, mandi taubat namanya, ya, mandi taubat. Ini biasanya kalau dalam ajaran kami dalam tarekat Naqsabandiyah keturunan daripada Syekh Abdul Ar-Rakan, ya, kami itu mandi dulu, mandi dengan limau purut, yang mana 50 tadi itu telah ditawarkan oleh Syekh tadi itu, ya. Gunanya apa? Yang selain tadi itu untuk mandi tobat, juga mandi tadi itu berguna untuk menghilangkan segala sesuatu yang apabila di dalam diri kita itu masih terdapat sesuatu halangan-halangan yang mungkin kita sebelum bersuluk ada mengamalkan suatu ilmu yang tidak diridhoi Allah atau tidak sesuai dengan jalan Allah, itu diharapkan dengan kita mandi tadi itu, mandi tobat tadi itu, hilanglah semua. Kenapa? Karena apabila masih ada sesuatu ilmu yang tidak diridhoi Allah ataupun di luar ajaran agama Islam ini, maka tak kala kita bersuluk nanti itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu kita tak kala kita mengerjakan zikir. Jadi itulah sebabnya sebelum suluk tadi itu harus mandi tobat untuk membersihkan segala dosa zahir dan batin dan segala penghalang-penghalang yang dapat mengganggu kita untuk kita bersuluk tadi. Dan adab di dalam suluk yang ketiga yaitu hendaklah mengekalkan air wudhu supaya jauh syaitan dan iblis dan hampir kepada kita para ruh dan malaikat, ya. Jadi adab yang ketiga di dalam sholat itu tadi itu diusahakan berkekalan wudhunya, ya. Apabila batal wudhunya diusahakan diperbaharui, ambil wudhu kembali, ya, ambil wudhu kembali dan sholat sunat wudhu 2 rakaat dan dibarengi dengan sholat tobat 2 rakaat. Begitulah seterusnya. Jadi apabila kita dalam keadaan suci, maka yang hampir pada kita yaitu para ruhania dan para malaikat diusahakan yang di dalam suluk jangan sampai batal air wudhunya. Dan adab yang keempat di dalam suluk yaitu
senantiasa berzikir, khususnya zikir yang ditentukan oleh gurunya, ya. Jadi maksudnya, walaupun sebelum suluk kita banyak mengamalkan zikir-zikir yang lain, namun di dalam suluk tadi itu kerjakan sesuai yang diperintahkan Syekh. Misalnya bagi jemaah, ya, zikirnya 5.000 kali, ya di dalam kolbi, maka kerjakan adalah zikir itu, banyak-banyak kerjakan zikir itu. Amalan-amalan yang mungkin selama ini tuan-tuan pakai di rumah ditinggalkan dulu, ya, nggak usah dipakai dulu. Jadi wajib kita patuh mematuhi apa-apa yang diajarkan guru di dalam suluk. Jadi jangan amalkan, walaupun amalan itu amalan sunnah, ya, tapi lebih dahulu didahulukan zikir yang diajarkan oleh guru kita tersebut, ya. Itu dia adab yang keempat. Adab yang kelima yaitu berkekalan wukuf qalbi, yakni menghilangkan pikiran daripada sekalian perasaan, dan jika dalam kesibukan sekalipun. Maksudnya wukuf qalbi itu kita harus mengekalkan, menguatkan ingatan kita kepada Allah dalam keadaan apapun, walaupun kita lagi makan, ya, lagi ganti baju, ataupun kita lagi istirahat, hendaknya ingatan itu dikekalkan, dikuatkan maksudnya, ya. Itulah arti wukufnya tadi itu, ya, wukuf qalbi tadi itu. Dan adab yang keenam, hendaklah mensucikan hati daripada cita-cita dan jikalau yang dibangsakan kepada akhirat sekalipun. Jadi maksud adab yang keenam tadi itu, bersihkan niat cita-cita kita, ya, seperti ingin menjadi wali Allah, ingin menjadi mempunyai karomah, ingin bisa gini, bisa gitu, ya, itu hendaklah dihilangkan. Jangan pernah, ya, berharap bercita-cita seperti itu. Namun ikhlaskan bahwasanya kita itu bersuluk, berhalwat itu hanya untuk membersihkan hati, dan bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihilangkan, ya, apabila ada kehendak, keinginan, ingin sakti, kepingin menjadi wali, kepingin bisa terbang dan sebagainya, nah itu dihilangkan. Ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala, ya. Adab yang ketujuh, jikalau peroleh perasaan badan ataupun menilik akan sesuatu pada waktu zikir, hendaklah dikabarkan kepada gurunya atau wakilnya, dan jangan dikabarkan kepada orang lain. Dan apabila sudah dikabarkan perasaan itu atau penglihatannya itu, maka jangan dikatakan apa-apa namanya atau apa-apa tafsirnya. Maka yang demikian itu adalah menyalahi adab. Jadi maksudnya, tak kala tuan tadi mengamalkan zikir tadi itu, dapat pemandangan, perasaan ataupun lintasan getaran hati, maka ini harap diceritakan kepada syekh kita yang mengawasi, yang membimbing kita dalam kita bersuluk, ya. Tak kalah berkabar kaji, misalnya dalam pandangan kita tadi itu, secara batiniah kita melihat suatu cahaya umpamanya. Nah ini hendaklah dikabarkan kepada syekh kita, ya. Caranya waktu berkabar kaji, minta izin, hamba tuan, tak kalah hamba berzikir, hamba melihat sebuah cahaya berwarna ini umpamanya. Nah cukup dikabarkan aja, tidak boleh tanya apa maknanya itu tuan, maksudnya bagaimana, apa artinya, itu tak boleh, karena yang demikian itu adalah menyalahi adab. Adab yang kedelapan, apabila dirasa berubah perasaan ataupun melihat akan sesuatu di dalam zikir itu, maka hendaklah dinafikan kuat-kuat dan jangan diputuskan zikir itu, karena yang demikian itu merupakan cobaan dan hijab atas murid. Tapi hendaklah perbanyak zikir dan wukuf qalbi, kemudian daripada itu menghadirkan rabithah, ya. Jadi seperti tadi lanjutannya, apabila dalam berzikir tadi itu kita melihat pemandangan sesuatu, hendaklah dinafikan, tolak, ya, dihilangkan. Zikirnya yang dikuatkan, ya, zikir yang dikuatkan, ya. Kalau dalam ada tarekat itu, apabila ada sesuatu dinafikan kuat, dibaca doa munajatnya, ilahi yanta maksudi waridho kaman nubi, ya Allah,
bukan ini ya Allah, Engkau yang kumaksud dan ridhomu yang kutuntut, dan tidaklah kuat menghadirkan rabitah guru tadi itu ya, supaya kita tetap dalam pantauan guru tadi itu ya. Apapun yang terlintas, yang kelihatan di dalam zikir kita, maka kuat-kuatlah dinafikan, ditolak, dihilangkan, dan zikirnya yang dikuatkan. Itulah adab yang ke-8-nya. Adab yang ke-9 di dalam suluk adalah mengekalkan ingatan akan guru dan tiada bercerai pada tilikan selama-lamanya ya. Inilah adab sesuatu yang istimewa di dalam tarekat tadi itu. Kita harus mengekalkan ingatan kita, menghadirkan rabitah guru kita ya. Karena apa? Di dalam pengertian para ulama tadi dikatakan, apabila kau belum bisa untuk duduk berzikir, maka duduklah kamu dengan orang yang biasa duduk berzikir. Nah, kita akan yakin guru kita, syekh kita tadi itu orang yang sudah selalu berzikir, maka kita hadirkan ruhaniyat guru kita. Jadi kita tetap berhubungan, tetap berkumpul dengan guru kita secara ruhaniyat kita ya. Adab yang ke-10 di dalam suluk, hendaklah mengekalkan sembahyang berjemaah, dan barang siapa sembahyang seorang diri di dalam suluk, maka akan mudah menjadi gila. Nah, ini bahaya. Memang benar di dalam suluk, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjemaah atau sholat sendirian. Bahkan di dalam suluk itu sebaiknya ya kita duluan hadir. Sebelum masuk waktu kita sudah hadir. Jadi kita mengerjakan zikir ya, masuk azan kita sholat sunat dulu qabliyah, sholat wajib berjemaah, sholat ba'diyahnya ya. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjemaah ya, karena di situ dikhawatirkan akan menjadi kifarat mudah gila ya. Diusahakan di dalam bersuluk tadi itu tetap melaksanakan sholat berjemaah 5 waktu. Adab yang ke-11, hendaklah dia hadir dahulu daripada gurunya pada tempat zikir itu, dan aulanya ialah dahulu hadir daripada sekalian jemaah. Itu seperti tadi, maksudnya kita lah duluan hadir di halqah tadi itu daripada guru kita. Kalau bisa kita pula duluan hadir daripada jemaah yang lain. Kira-kira mungkin biasanya kalau di dalam suluk itu kan udah masuk waktu ada kentong tuh, tong. Nah, siap-siaplah kita ya, mandi, ambil wudhu, bersih, pakai pakaian yang bersih ya. Kalau bisa memakai wangi-wangian, minyak wangi. Nah, masuk duluan kita turun ya di halqah tadi itu. Adab yang ke-12, janganlah dia bangkit dahulu daripada gurunya pada saat berkhatam atau tawajuh, dan yang aulanya ialah terkemudian bangkit daripada sekalian jemaah ya. Biasanya di dalam suluk setelah sholat berjemaah kan kita bertawajuh, berkhatam tawajuh, maka kita ikuti ya. Kalau bisa adabnya tadi itu kita terakhir bangkit, biarkan nanti tuan-tuan yang lain bangkit ya kalau dapat. Nah, usahakanlah kita orang yang terakhir bangkit dari halqah tadi itu tersebut ya. Adab yang ke-13, jangan bersandar kepada sesuatu pada waktu berzikir, itu selama ada seorang dirinya atau bersama-sama, khususnya zikir dalam waktu berkhatam ataupun bertawajuh. Nah, memang ini adab ini sangat pantang kali, maksudnya kita tidak boleh dekat menyender ke dinding. Zikir sambil menyender itu tak boleh, itu menyalahi adab ya. Jangan sampai kita itu badan kita senderkan ke dinding atau ke tiang dalam berzikir ya, itu namanya menyalahi adab. Adab yang ke-14, hendaklah kuat akan memelihara akan lidah daripada berkata-kata dengan manusia, hingga daripada sesama jemaah sekalipun, melainkan karena uzur, dan dimaafkan kata-kata itu 7 kalimat dengan orang yang tidak bersuluk, dan 14 kalimat dengan orang-orang yang sama-sama bersuluk. Jadi di dalam suluk itu abdolnya itu menyedikitkan kata-kata, jangan banyak berbicara ya, karena barang siapa yang banyak bicara banyak lalainya nanti, yang melalaikan hati.
memang diizinkan kalau bicara ya, kecuali uzur ya. 7 kata dengan orang yang tidak bersuluk, misalnya ada tamu datang, nah itu cukup 7 kata. Nah, kalau sesama yang bersuluk dibolehkan 14 kata. Jadi jangan terlalu berlebihan, karena ini akan mengurangi ya ibadah daripada suluk tadi itu. Adab yang ke-15, hendaklah melazimi duduk pada tempatnya, jangan keluar melainkan uzur. Jadi adab yang ke-15 ini biasanya kita kalau sudah berkhatam tawadu di halqa, kita kemudian masuk ke dalam kelambu. Maksudnya itulah kubur kita, di kelambu itulah kita lanjutkan berzikir ya. Jangan keluar kita kecuali uzur. Apa itu misalnya ya, kita mau makan, atau kita mau buang air kecil, atau kita mau mandi. Kalau bisa dilazimkan di dalam kelambu itu, itulah tempat duduk kita, itulah makom kita ataupun kubur kita. Adab yang ke-16 di dalam suluk yaitu apabila keluar dari tempatnya, hendaklah selubungi sekalian badan supaya jangan kena panas matahari dan jangan kena tiupan angin, maka mudah badan akan kena penyakit ya. Jadi biasanya walaupun dari halqa kita, dari kelambu kita mau kamar mandi, diusahakan ditutup, itu diselubungi ini ya badan kita, karena di situ kalau kena angin nanti akan mudah kena penyakit. Dan adab yang ke-17 di dalam suluk adalah mengekalkan menuntut rahmat Allah Ta'ala pada tiap-tiap kelakuan. Jadi maksudnya apapun perbuatan, kelakuan kita di dalam suluk tadi itu, teruslah kita berupaya minta akan rahmat Allah Ta'ala, agar segala perlakuan kita di dalam suluk tadi itu diridhoi Allah dan mendapatkan akan rahmatnya. Adab yang ke-18, hendaklah banyak membuat kebajikan, sekalian ikhwan, khususnya ikhwan miskin, supaya dapat doa dari mereka itu ya. Banyak-banyak berbuat kebajikan ya kepada orang miskin, terutama sesama di suluk ya, supaya kita dapat kemudahan doa daripada mereka itu. Adab yang ke-19, hendaklah membawa adab kepada khalifah yang dibawa gurunya, seperti adab kepada gurunya itu juga. Jadi maksudnya apabila ada seorang khalifah ya di tempat kita bersuluk tadi itu, khalifah tadi itu bersuluk atau yang menjaga khodam di sana, maka hendaklah kita hormat kepadanya ya. Sebagaimana kita hormat kepada guru kita, begitu jugalah kita hormat kepada khalifah ini. Meskipun usianya lebih muda, misalnya kita sudah umur 50, nah kebetulan khalifah tadi itu umur masih muda di bawah kita, ya ini harus tetap kita menghormati ya, karena dia adalah khalifah daripada guru kita ya. Sebagaimana kita hormat kepada guru kita, begitu jugalah kita hormat kepada khalifah-khalifah guru kita. Inilah adab yang baik. Adab yang ke-20 yaitu hendaklah perbanyak bersedekah di dalam suluk, terlebih daripada sedekah di luar suluk, supaya terbuka hijab yang tebal dengan secepatnya ya. Jadi ya diharapkan sewaktu kita di dalam suluk memperbanyak sedekah ya, terutama kepada guru ya, atau juga kepada kawan yang lain ya. Karena salah satu keyakinan dalam adab tarekat itu memperbanyak sedekah di dalam suluk ya, itu dapat membantu untuk mengangkat hijab kita, supaya hijab kita lebih cepat terbuka hingga kita mendapat kasab tadi itu. Jadi semisalnya kita di luar suluk kita sedekah cuma seminggu sekali, usahakanlah di suluk tadi itu kita lebihkan daripada itu bersedekahnya tadi itu ya. Dan yang terakhir adab ke-21, hendaklah meninggalkan wirid yang sunat untuk membanyakkan zikir itu, yang seperti tadi saya bilang ya. Jadi adab yang ke-21, misalnya sebelum suluk kita punya banyak amal-amalan sunat, wiritan-wiritan yang selama ini di rumah kita lakukan. Jadi kalau bisa di dalam suluk yang wiritan tadi ditinggal dulu, utamakan kerjakan
perintah guru. Jadi apa kata guru kita tadi itu, kata syekh kita, itulah kita turuti ya. Mudah-mudahan apabila kita mengikuti ya aturan di dalam suluk, adab-adab di dalam suluk ini, insya Allah kita setelah keluar suluk tadi itu memperoleh suluknya makbul ya, adalah peningkatan keimanan kita. Jadi demikianlah adab di dalam suluk sebanyak 21 perkara. Selanjutnya nanti kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu adab sesudah suluk. Ya, lanjut kepada part 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.